Shalom Elohim, anak-anak Tuhan yang diberkati dimanapun berada. Dengarkan ini pesan daripada Tuhan yang saya dapatkan, di mana Tuhan berbicara seperti ini di dalam hati saya. Terlalu ramai anak-anak Tuhan yang sangat yakin akan ikut angkatan rapture. Malangnya kata Bapak, sangat sedikit, sangat sedikit, sangat sedih hatiku anak-anakku. Para domba-dombaku tidak mengenal Gembala Agung, tidak mengenal suaranya, bahkan yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini pada saat ini. Mereka tidak mengenal suaraku, kata Bapa. Lihatlah zaman Nuh, hanya keluarganya yang selamat. Hanya keluarga Nuh yang percaya dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu. Di penutupan zaman ini, pada ketika ini, Aku, Roh Alfa dan Omega, kata Tuhan, memakai tubuh casing Aditya Nugrahanto, seorang pemuda yang berusia 33 tahun. Manusia tidak mengenal rohku. Sungguh buta, tuli dan telanjang roh anak-anakku, kata Tuhan. Tidak ada yang memakai perlengkapan senjata roh. Mereka lupa untuk memakai seluruh perlengkapan senjata roh yang telah kusiapkan, yang telah kuberikan dengan cuma-cuma kepada semua anak-anakku, kata Bapa. Mereka tidak dapat membezakan suara kebenaran dengan suara dusta, suara kesesatan yang berbau kesombongan, keegoan, dan mudah terpedaya dengan suara penipu-penipu di dunia ini yang mengatakan mempelaiku dan Aditya Nugrahanto itu sesat. Maka akan menyesallah manusia, debu tanah yang tertinggal di dalam dunia ini, yang tidak bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun damai karena gagal mengikuti segala proses penutupan zaman ini. Saat Roh Kudus sudah diambil dari muka bumi ini, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari dan mendengarkan suara kebenaran ini. Dengarkan, saat Roh Kudus sudah diambil dari muka bumi ini, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari dan mendengar suara-suara kebenaran ini. Bahkan pada saat ini, FB, TikTok, YouTube, mempelainya, Ibu P. Hamdani, telah diblokir, telah ditutup. Suara kebenaran semakin mengecil, pintu semakin menyempit, hari menghampiri malam. Pekerjanya, para saksi-saksinya telah bersaksi dan telah hampir selesai bersaksi. Tetapi lebarlah pintu menuju kerajaan kegelapan. Ramailah anak-anak Tuhan yang hidup berleha-leha menuju ke jurang pembantaian. Bagi mereka yang tertinggal, hanyalah akan berlaku penyesalan, tangisan, raungan ketakutan, berjuta kali penyesalan kerana bebal hati, kerana keegoan, kerana kesombongan, kerana melihat jam dinding dunia yang masih terus berputar, jam dinding dunia yang dipercayainya melalui ajaran teologi yang tidak pernah menembus dimensi roh dan kebenaran. Dunia ini akan terus berputar dan menuju kepada total control. Total control yaitu New World Order. Itulah zaman Antichrist yang akan berkuasa penuh atas muka bumi ini. Maka itu bersiaplah untuk mati martir demi untuk masuk ke kerajaan syurga. Tidak ada lagi hukum penalti pada ketika itu, ketika Roh Kudus telah diangkat daripada muka bumi ini. Pada saat ini, yang berlaku adalah hukum penalti. Tuhan menebarkan Bapa di syurga dengan penuh cinta kasih, dengan penuh belas kasihan, memberikan hukum penalti seperti seorang penjahat yang percaya kepada Tuhan Yesus saat disalib, saat digaris nyawanya yang terakhir. Dia percaya kepada Raja segala raja. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, di penutupan zaman, di detik yang akhir ini, jika Anda percaya, jika Anda menggali kebenaran itu, menyelamatkan Anda untuk bisa masuk lolos ke kerajaan 1000 tahun damai bagi Anda yang DNA murni. Tetapi bagi Anda yang telah menerima tanda binatang itu, semuanya umat manusia harus melalui jalan salib, harus bayar harga untuk masuk surga. Itulah satu-satunya jalan
dengan cara mati martir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bisa melihat kerajaan surga. Oleh itu, jangan sembah binatang itu. Jangan sembah si dia yang akan bangkit. Seorang pemuda di peti kaca itu yang akan bangkit, di mana tubuhnya akan dimasuki oleh si Lucifer sendiri. Rohnya akan masuk menggunakan pakai pemuda itu. Dia akan minta disembah. Janganlah menyembah kepadanya. Janganlah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Peganglah erat imanmu ketika zaman itu engkau tempuhi. Dan pada waktu itu, firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 21 akan terjadi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi karena ini adalah penutupan zaman. Maka anak-anak Tuhan yang tertinggal di zaman Antikris, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Dan juga Wahyu 2 ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari ke depan. Di dalam pemerintahan New World Order, LGBT akan dihalalkan. Hamba-hamba Tuhan yang enggan menikahkan pasangan-pasangan di gereja akan diheret ke penjara. Oleh karena itu, hamba-hamba Tuhan, janganlah takut untuk mati martir. Hendaklah engkau setia, semua anak-anak Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memampukan kita semua menghadapi apapun perkara yang berlaku ke depan. Janjinya ya dan amin. Dia Tuhan Immanuel, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin.